Shalom teman-teman semua. Kita akan mulai membaca Matius 1 sampai dengan 5. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Elohim, terima kasih Bapa atas hari ini. Biarlah kami terus dapat merenungkan firman-Mu, membaca dan menjalani semua yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami sampai kedatangan-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim, kami percaya. Haleluya. Amin. Matius pasal 1. Kitab silsilah Yeshua HaMashiach, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yeshua HaMashiach. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya, dan Yehuda memperanakan Peres dan Zerah, dan Tamar, dan Peres memperanakan Hezron, dan Hezron memperanakan Aram. Dan Aram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, dan Nahason memperanakan Salmon, dan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakan Obed dan Rut, dan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud. Dan Raja Daud memperanakan Salomo dan istri Uria, dan Salomo memperanakan Rehabiam, dan Rehabiam memperanakan Abia, dan Abia memperanakan Asa, dan Asa memperanakan Yosafat, dan Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Uzia, dan Uzia memperanakan Yotam, dan Yotam memperanakan Ahaz, dan Ahaz memperanakan Hizkia. Dan Hizkia memperanakan Manasye, dan Manasye memperanakan Amon, dan Amon memperanakan Yosia, dan Yosia memperanakan Yehonya serta saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babylon. Sesudah pembuangan ke Babylon, Yehonya memperanakan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakan Zerubabel, dan Zerubabel memperanakan Abihud, dan Abihud memperanakan Elyakim, dan Elyakim memperanakan Azor, dan Azor memperanakan Zadok, dan Zadok memperanakan Akhim, dan Akhim memperanakan Eliud, dan Eliud memperanakan Eleazar, dan Eleazar memperanakan Matan, dan Matan memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Dari dialah Yeshua yang disebut HaMashiach dilahirkan. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai HaMashiach ada 14 generasi. Kelahiran Yeshua HaMashiach. Dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Maria ibunya yang telah ditunangkan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, didapati sedang mengandung dari Roh Kudus dalam rahimnya. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang bijaksana dan tidak ingin mempermalukan dia, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah, malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita.
Dan Yusuf setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Yahwe perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya. Dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Kunjungan orang-orang Majus. Matius pasal 2. Dan sesudah Yesua melahirkan di Betlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya." Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam, kepala, dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasyah dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, Yudea, karena demikianlah yang tertulis melalui seorang nabi, dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan mengembalakan umatku Israel." Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu, secara diam-diam ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Betlehem, ia berkata, "Sambil pergi selidikilah dengan seksama perihal bayi itu, dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia." Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan, dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, hingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria ibunya. Dan sambil bersujud mereka menyembah dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Mengungsi ke Mesir. Dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahwe menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi seraya berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia." Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga, dan menyingkir ke Mesir. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahwe melalui seorang nabi yang mengatakan, "Aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir." Herodes membantai kanak-kanak. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah, dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh wilayahnya, dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia didapatkan kepastian dari orang Majus itu.
Maka digenapilah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan, terdengar suara di Rama, kidung, perkabungan, dan tangisan dari ratapan yang mendalam. Rahel yang tengah menangisi anaknya dan bahkan tidak ingin dihibur karena mereka sudah tiada. Dari Mesir pulanglah ke Israel. Dan sesudah Herodes mati, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mesir, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan pergilah ke negeri Israel. Karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah mati. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya, dan pergilah ke negeri Israel. Karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah mati. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya dan tiba di negeri Israel. Namun setelah mendengar bahwa Archelaus memerintah atas Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut untuk pergi ke sana. Dan setelah diperintahkan melalui mimpi, dia menyingkir ke daerah Galilea. Dan setelah tiba, dia tinggal di sebuah kota yang disebut Nazaret, supaya digenapi apa yang difirmankan melalui para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Pelayanan Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea dan seraya berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Dan Yohanes, dia mengenakan pakaiannya dari bulu unta, dan sebuah sabuk kulit melingkari pinggangnya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Pada waktu itu orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya, dan mereka dibaptis olehnya di Yordan, seraya mengakui dosa-dosa mereka. Dan setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang pada baptisannya, dia berkata kepada mereka, hai keturunan ular beludak, siapakah yang menunjukkan kepadamu untuk menghindar dari murka yang akan datang? Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir untuk mengatakan kepada dirimu sendiri, kami mempunyai seorang bapa Abraham, sebab aku berkata kepadamu bahwa Elohim sanggup mengangkat anak-anak dari Abraham dari batu-batu ini. Dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilempar ke dalam api. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan, tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Alat pengiringnya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Namun dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Yeshua dibaptis. Kemudian datanglah Yeshua dari Galilea
ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, "Seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku." Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran." Maka dia pun menurutinya, dan sesudah dibaptis Yesua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah, suatu suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Si iblis harus menyembah Yahweh. Matius pasal 4. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci, dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan Elohim, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya lagi, "Telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikatnya datang menghampiri dan melayani dia. Khotbah Yesua di Galilea. Dan ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesua menyingkir ke Galilea, dan setelah meninggalkan Nazaret, ketika tiba, dia tinggal di Kapernaum, di tepi danau di wilayah Zebulon dan Naftali, supaya dapat digenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan danau di seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Bangsa yang duduk dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang duduk dalam wilayah dan bayang-bayang kematian, terang telah memancar atas mereka." Sejak saat itu Yesua mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah mendekat." Murid-murid Yesua yang pertama. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yesua melihat dua kakak beradik Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dan setelah meninggalkan jala, segeralah mereka mengikuti dia. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakobus dan Zebedius, dan Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama Zebedius ayah mereka, sedang memperbaiki jala mereka. Dan dia memanggil mereka. Dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka, segera mereka mengikuti dia. Yeshua mengajar dan menyembuhkan. Dan Yeshua pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan setiap penyakit, juga semua kelemahan tubuh di antara umat itu. Dan kabar tentang dia telah menyebar sampai ke seluruh Syria, dan mereka membawa kepadanya semua orang-orang yang menderita parah dengan berbagai penyakit dan yang terimpit oleh rasa sakit, dan yang kerasukan roh jahat, dan yang menderita ayan, dan yang lumpuh, dan dia menyembuhkan mereka. Dan kerumunan orang banyak dari Galilea dan Dekapolis dan Yerusalem dan Yudea dan dari seberang Yordania mengikuti dia. Ucapan berkat. Matius pasal 5. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga. Sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Garam bumi dan terang dunia. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Yeshua menggenapi Torah.
Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya, rakam, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada di dalam neraka api. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mezbah itu, dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah, persembahkanlah persembahanmu itu. Bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu, sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya, supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dijebloskan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan pernah keluar dari sana sampai engkau telah membayarkan kodrantes yang terakhir. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinainya dalam hatinya. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu dan buanglah daripadamu. Karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu. Karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan telah dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Namun aku berkata kepadamu bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzina. Dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzina. Lagi, kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi surga, karena itu adalah tata Elohim, atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambutmu pun
putih, atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, serahkanlah kepadanya pipi yang lain juga. Dan kepada dia yang menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tinggalkanlah kepadanya jubahmu juga. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kepada dia yang meminta engkau berikanlah, dan dia yang ingin meminjam dari engkau janganlah ditolak. Mengasihi semua orang. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga. Sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Dari JNS Channel, kami mengucapkan Shalom. Tuhan Yeshua memberkati.